Akhirnya momen yang udah kita semua tunggu-tunggu tiba. 3 minggu yang lalu sih. Yap, trailer perdana Chainsaw Man akhirnya dirilis di acara Mappa Stage 2021. Dan mungkin banyak dari kalian yang udah nonton. Jadi gimana? Gue yakin kalian yang belum baca manganya pasti dibikin penasaran banget sama jalan cerita Chainsaw Man ini. Secara trailer ini benar-benar dibungkus dengan penuh misteri. Gak cuma itu aja, kita juga ditujukan beberapa adegan fight dan animasi yang super keren dan brutal. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang mikir Chainsaw Man ini bakal jadi judul yang meledak di kancah perwibuan nanti. Atau mungkin malah udah. Nah, di video ini, Rekomangga mau bahas trailer perdana Chainsaw Man ini secara keseluruhan. Gue bakal ngasih penjelasan tiap-tiap adegan, sekaligus ngasih review atau opini pribadi gue. Tapi karena mungkin ada dari kalian yang belum baca manganya, di video ini gue bakal bagi penjelasannya ke dua bagian. Bagian pertama berisi spoiler ringan. Artinya, di bagian ini gue cuma ngasih penjelasan umum di tiap-tiap adegan. Jadi kalaupun kalian tahu spoiler-spoiler ringan ini, gue jamin kenikmatan nonton kalian nanti nggak bakalan terganggu. Beda ceritanya sama bagian kedua yang berisi spoiler berat. Di situ gue bakal ngasih penjelasan ke adegan-adegan yang berisi plot twist. Jadi buat kalian yang masih pengen ngerasa kaget, takjub, dan melongo pas nonton animenya nanti, mungkin ada baiknya kalian skip bagian kedua ini. Kecuali kalau kalian emang doyan yang namanya spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Trailer dibuka dengan ditampilkannya sebuah adegan yang lumayan bikin merinding. Di sini diperlihatkan sang karakter utama, Denji kecil, sedang berdiri di tengah gang kota yang gelap dan sepi. Dan tiba-tiba, ada darah mengalir di depan kakinya. Ekspresi Denji pun kelihatan ketakutan. Bisa dilihat dari nafasnya yang terengah-engah, Denji ini seakan lagi ngelihat pemandangan yang mengerikan. Jadi darah siapakah itu dan apa yang ada di depan Denji ini? Jawabannya ada di bagian spoiler berat nanti. Nah, menurut gue pribadi, adegan ini memang cocok banget dipakai buat pembuka trailer. Soalnya, adegan ini seolah memperkenalkan cerita mencekam Chainsaw Man. Dan gue yakin buat yang belum baca manganya, pasti bakal bertanya-tanya, bakal penasaran sama adegan ini. Dan dari scene pembuka ini aja, gue bisa bilang trailer ini berhasil ngehook penontonnya. Next, adegan pun beralih ke suasana kota yang damai. Yap, transisi dari gelap ke terang ini juga dilakukan dengan sangat ciamik. Adegan ini seolah bilang kalau di tengah kota yang kelihatan biasa, ada kegelapan yang tersembunyi. Nah, cerita Chainsaw Man sendiri emang berpusat di kota yang sering didatangi iblis atau devil. Jadi adegan ini bisa dibilang punya peran buat memperkenalkan setting cerita Chainsaw Man. Adegan berikutnya kita pun disuguhkan dengan munculnya 3 karakter utama seri ini. Mereka lah Denji, Aki, dan Power. Ketiganya adalah petugas pembasmi iblis atau Devil Hunter. Tapi mereka punya jati diri dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, berhubung ada dari kalian yang belum baca manganya, jadi gue bakal ngenalin ketiga karakter ini. Pertama, Denji. Denji adalah manusia setengah iblis atau hybrid. Jadi setelah Denji meninggal, ada devil yang bersedia menjadi jantungnya. Denji pun kini punya kekuatan iblis gergaji mesin atau Chainsaw Devil. Nah, berkat kekuatan inilah Denji direkrut sebagai Devil Hunter. Kedua, ada Aki. Aki adalah manusia normal yang bekerja sebagai Devil Hunter. Alasan utama Aki bekerja sebagai Devil Hunter adalah karena dulu keluarganya sempat dibunuh oleh Devil. Buat bertarung, Aki pun berkontrak dengan 2 Devil, yaitu Fox Devil dan Curse Devil. Seperti apa wujudnya, nanti bakal diperlihatkan di trailer. Ketiga, ada Power. Power adalah Fiend atau iblis yang merasuki jasad manusia. Nah, karena Power adalah Blood Devil atau iblis darah, Power punya kekuatan buat mengubah darahnya ke berbagai senjata. Alasan Power jadi petugas juga karena direkrut sama kayak Denji. Tapi bedanya, Power ini lebih ke arah dipaksa. Power juga punya kucing peliharaan bernama Nyako atau Miawi. Selain ditunjukkannya Denji, Aki, dan Power, di sini juga ada detail yang cukup menarik, yaitu ditampilkannya roti dengan selai yang berlepotan. Kenapa selainya berlepotan gitu? Nah, ini karena Denji ini diceritakan sebagai remaja yang nggak tahu tata krama. Denji ini dari kecil hidup sebatang kara, miskin, dan nggak punya pendidikan. Inilah kenapa semenjak jadi Devil Hunter, Denji ini suka banget nyampur-nyampurin berbagai macam selai ke rotinya. Karena waktu miskin dulu, Denji ini cuma bisa makan pinggiran roti tiap harinya. Next, kita pun ditujukan adegan 3 karakter bermain-main di pantai. Mereka adalah Denji, Power, dan Kobeni. Nah, Kobeni ini juga salah satu petugas Devil Hunter dan cuma manusia biasa. Yang kocak dari karakter yang satu ini adalah meski dia super penakut, dia ini yang paling sering selamat dari segala insiden yang terjadi di Chainsaw Man. Makanya dia ini udah kayak karakter meme di fandom Chainsaw Man sendiri. Adegan berikutnya ada Aki yang sedang bermesraan bersama Himeno. Nah, Himeno ini adalah mentor sekaligus rekan pertama Aki.
dan hubungan keduanya emang udah akrab banget. Nah, kelima karakter ini asalnya sama-sama dari Divisi 4. Tapi sebenarnya, dua adegan yang bisa dibilang happy tadi nggak pernah terjadi di manga. Inilah kenapa dua adegan tersebut ditampilkan di dalam layar televisi. Artinya apa? Menurut gue sendiri, ini kayak menunjukkan kalau kebahagiaan yang dialami oleh karakter-karakter ini cuma ada di fantasi atau khayalan mereka. Karena emang kenyataannya, dari awal sampai akhir cerita Chainsaw Man, yang dialami oleh mereka-mereka ini kebanyakan cuma tragedi. Makanya di scene berikutnya, kita langsung ditujukan adegan penyerangan Devil dan kuburan. Devil yang ditampilkan di sini sendiri adalah Eternity Devil atau Iblis Keabadian. Nah, Devil inilah yang jadi misi pertama Denji saat bergabung ke tim Divisi 4. Di misi ini sendiri, Divisi 4 memang sempat dibuat putus asa. Pasalnya, Eternity Devil ini bisa menjebak target di sebuah gedung selamanya. Ditambah lagi, dia juga bisa menghentikan waktu. Artinya, nggak bakal ada bala bantuan yang datang menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Nah, saat itulah Himeno ini sempat terbayang akan kuburan tempat rekan-rekannya mati dulu. Karena di situ, Himeno yang notabene paling senior benar-benar dibuat putus asa. Next, di scene berikutnya kita ditujukan adegan tangan yang sedang memegang peluru, dan dilanjut dengan scene rumah yang hancur. Nah, disinilah kita diperkenalkan salah satu devil terkuat di Chainsaw Man, yaitu Gun Devil atau Iblis Senapan. Gun Devil adalah salah satu devil yang paling ditakuti oleh orang-orang, karena dia ini pernah membantai jutaan manusia di seluruh penjuru dunia. Inilah kenapa dia juga diincar oleh banyak devil hunter, dan cara melacaknya adalah dengan mencari peluru yang tersebar di tubuh devil lain. Adegan berikutnya kita diperkenalkan dengan villain lain di Chainsaw Man. Mereka adalah Katana Man dan Sawatari Akane. Katana Man ini seperti namanya adalah manusia setengah iblis seperti Denji. Sementara Akane adalah devil hunter sipil yang berkontrak dengan Snake Devil. Nah, mereka inilah anak buah dari Gun Devil dan punya rencana buat menculik Denji. Adegan pun berlanjut dengan ditampilkannya sebuah pintu. Nah, pintu ini adalah simbolisme dari masa lalu Denji yang dia pendam. Jadi, Denji ini waktu kecil punya memori yang benar-benar ingin dia lupakan. Memori tersebut pun berhasil Denji tutup rapat-rapat bahkan sampai dia dewasa. Tapi di sepanjang cerita Chainsaw Man, Denji ini terus-terusan disuruh buat membuka pintu tersebut. Dengan kata lain, mengingat memori yang sempat dia lupakan. Nah, memori apakah itu? Nanti kita bahas di bagian kedua. Selanjutnya, kita pun ditujukan Denji yang sedang tertidur bersama Pochita. Nah, Pochita inilah si Chainsaw Devil yang nantinya bakal menjadi jantung Denji dan memberinya kekuatan. Pochita jugalah yang jadi satu-satunya teman Denji sejak dia kecil. Karena sejak ditinggal mati ibu dan ayahnya, kehidupan Denji ini benar-benar suram. Hidup sebatang kara, miskin, dan terus-terusan dililit hutang. Nah, Pochita inilah yang selalu ada buat Denji. Denji sering mengobrol dengan Pochita soal impiannya, buat punya pacar, makan makanan enak, dan hidup damai. Inilah yang jadi alasan Pochita buat menyelamatkan Denji. Adegan berikutnya beralih ke ditampilkannya karakter idaman kita semua. Yap, momen inilah yang udah gue tunggu-tunggu. Kita sambut the best girl, Makima. Transisi dari adegan Denji ke Makima ini disajikan dengan super keren, apalagi ditambah dengan musiknya yang menambah ketegangan. Transisi adegan ini seolah menunjukkan kalau Makima inilah yang mengubah kehidupan suram Denji. Dan nyatanya emang begitu. Makima lah yang merekrut Denji menjadi Devil Hunter dan memberinya kehidupan normal yang dia inginkan. Nah, Makima juga termasuk karakter utama di seri ini. Dan mungkin yang belum baca manganya juga udah denger betapa OP-nya sosok yang satu ini. Yap, salah satu kekuatan Makima adalah dia ini bisa membunuh target dari jarak jauh dengan menumbalkan orang lain. Nah, di adegan ini, Makima menumbalkan tahanan yang bakal dieksekusi mati buat membunuh komplotan yang menculik Denji. Terus dari mana kekuatan Makima ini berasal? Apakah dari Devil yang dia kontrak atau dari yang lain? Well, gue nggak mau spoiler lebih jauh ke situ. Next, ada adegan Denji menarik trigger berupa tali di dadanya. Nah, trigger inilah yang dipakai Denji buat berubah ke wujud hybridnya. Adegan pun langsung berlanjut ke ditampilkannya wujud Fox Devil. Yap, inilah Devil yang berkontrak dengan Aki. Selain itu, kita juga langsung dilihatkan gimana Aki memakai kekuatan Devil keduanya, Curse Devil. Caranya adalah dengan menusukkan pedang yang berbentuk paku ini ke targetnya sebanyak 3 kali. Nah, dua scene ini diambil dari pertarungan Aki melawan Katana Man. Dan kalau kita lihat gimana Aki ini memakai 2 Devil sekaligus, ini menunjukkan betapa kuatnya seorang Katana Man. Next, adegan pun menampilkan salah satu Devil Hunter terkuat, Kishibe. Kishibe adalah manusia biasa yang nantinya bakal jadi mentor Denji dan Power. Dan perannya di cerita juga gak kalah penting dari para karakter utama. Berikutnya ada adegan Power sedang terjun dari gedung. Scene ini diambil dari saat Power dan Denji berpatroli bersama untuk pertama kalinya.
Dan di sini kita bisa lihat kalau Power memakai kekuatan darahnya buat membentuk palu raksasa. Nah, di situ dia memakai palu raksasanya buat membasmi Devil. Adegan pun berlanjut ke Denji yang sedang bertarung melawan Bad Devil dan Lich Devil. Nah, dua pertarungan ini diambil di arc yang sama seperti scene sebelumnya. Di sini Denji bertarung buat menyelamatkan Power di awal-awal cerita. Nah, dari segi animasi sendiri, dua scene battle ini udah memuaskan buat gue pribadi. Bisa kita lihat, para staff ini berhasil menyuguhkan adegan battle dengan pacing cepat sesuai kayak di manga. Dan di situ juga ada darah-darah pecipratan yang untungnya nggak disensor. Yap, kebrutalan-kebrutalan inilah yang bakal sering kita temui di anime Chainsaw Man nanti. Selanjutnya ada adegan Himeno, Aki, dan Denji sedang berlari menghindari serangan Eternity Devil. Dan di sini ada detail yang kocak, di mana Denji ini pakai badan Aki biar bisa lari lebih cepat. Dari sini kita bisa lihat sifat Denji di awal-awal cerita yang nggak peduli sama orang lain dan suka seenaknya sendiri. Well, nice detail. Next, kita diperlihatkan adegan yang super menggoda iman. Di sini ada Makima yang sedang menggigit jari Denji. Adegan ini diambil setelah Denji menyelamatkan Power, dan Makima memberikan semacam reward buat Denji. Makima memperbolehkan Denji menggapai impiannya buat memegang sang gunung kembar. Inilah yang bikin Denji dan gue sendiri makin dibuat kelepek-kelepek sama Makima. Nah, di sini jugalah Makima memperkenalkan Gun Devil sebagai musuh utama ke Denji. Di situ Makima berjanji kalau Denji bisa membunuh Gun Devil, dia boleh meminta apapun ke Makima. Dan sebagai pria berbudaya, Denji menjadikan perjanjian ini sebagai motivasi utamanya buat bertarung melawan para Devil. Inilah kenapa di scene penutup kita ditunjukkan adegan Denji bertarung memakai kekuatan chainsaw-nya. Dan lagi-lagi di sini kita bisa melihat betapa banyaknya darah bercipratan. Nah, adegan ini sendiri diambil saat Denji pertama kali berubah menjadi chainsaw hybrid dan bertarung melawan zombie Devil. Cuma di sini ada perbedaan di mana Denji kelihatan pakai seragam. Padahal harusnya waktu ngelawan zombie Devil, Denji ini belum jadi Devil Hunter. Jadi kemungkinan besar, scene ini cuma buat promosi dan gak bakal dipakai mentah-mentah di animenya nanti. Well, itu dia review dan penjelasan adegan-adegan yang mengandung spoiler ringan. Berikutnya langsung aja kita bahas penjelasan adegan yang berisi spoiler berat. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler twist-twist di seri Chainsaw Man, mending langsung aja skip ke bagian closing. Spoiler berat pertama ada di bagian pembuka trailer. Di sini gue mau menjelaskan darah yang ada di depan Denji. Dan ini ada hubungannya sama scene pintu yang merupakan simbolisme masa lalu terpendam Denji. Apa masa lalunya? Jadi dahulu waktu Denji masih kecil, ayahnya yang saat itu sedang mabuk sempat mau membunuhnya. Disitulah Denji melakukan perlawanan dan berakhir membunuh sang ayah. Inilah kenapa ekspresi Denji kelihatan kayak orang ketakutan. Dia jelas ngerasa takut dan bersalah saat darah sang ayah mengalir di kakinya. Nah, ayah Denji sendiri punya hutang yang nggak sedikit jumlahnya. Makanya para orang dewasa di situ meyakinkan Denji kalau ayahnya mati bunuh diri. Ini biar mereka bisa mempekerjakan Denji daripada membiarkannya masuk penjara. Dari sinilah Denji mulai memendam ingatan atau traumanya di balik sebuah pintu. Nah, di sini juga ada detail yang menarik, yaitu diperlihatkannya tikus di depan Denji kecil. Jadi apa tikus itu? Menurut pemahaman gue sendiri, tikus ini adalah alasan kenapa Makima bisa tahu masa lalu Denji. Seperti yang kita tahu, Makima ini bisa meminjam indera makhluk yang lebih rendah seperti hewan. Nah, Makima kemungkinan juga pernah meminjam indera tikus tersebut. Jadi segala hal yang pernah dilihat tikus tersebut juga diketahui oleh Makima, termasuk saat Denji membunuh ayahnya. Sebenarnya tikus ini sendiri nggak pernah diperlihatkan di manga waktu scene ini terjadi. Jadi kalau ini emang penambahan detail dari Mappa, gue cuma bisa bilang nice touch. Spoiler berat kedua datang dari adegan rumah yang hancur setelah terkena serangan Gun Devil. Rumah ini adalah rumah masa kecil Aki, salah satu karakter utama kita. Jadi keluarga Aki ini jadi korban pembantaian Gun Devil di Jepang. Nah, Aki berhasil selamat karena waktu itu dia ada di luar rumah, dengan kata lain di luar radius penyerangan Gun Devil. Nah, semenjak itulah Aki memutuskan buat mencari Gun Devil dan membalaskan dendamnya. Itu dia penjelasan-penjelasan adegan yang berisi spoiler berat. Gue sengaja nggak bahas terlalu dalam ke beberapa adegan yang lain, karena gue yakin twist di Chainsaw Man itu bakal lebih kerasa kalau kalian ngerasain secara langsung. Jadi mari tunggu aja animenya sama-sama. Nah, menurut gue sendiri, Mappa ini berhasil menyuguhkan trailer perdana yang bener-bener keren. Dari atmosfer yang mistis, adegan aksi yang memukau, sampai musik yang super cocok. Jadi nggak salah kalau kita bisa berharap banyak ke mereka. Nah, buat yang takut kalau animenya nanti bakal beda dari trailer, kalian bisa bernafas lega. Soalnya, staff yang garap trailer Chainsaw Man ini sama kayak staff yang bakal garap animenya.
Jadi kasusnya beda kayak Attack on Titan garapan MAPPA kemarin, yang mana di situ yang garap trailer bukanlah staff yang garap animenya. Makanya banyak banget perbedaannya. Jadi buat anime Chainsaw Man nanti, kemungkinan bakal 11-12 kayak di trailer. Sebenarnya gue juga pengen bahas beberapa hal lain soal trailer ini. Contohnya kayak pemilihan musik dan pemakaian CGI. Jadi next video gue bakal bahas poin-poin tersebut sekaligus ngomongin staff-staff yang bakal ngegarap anime Chainsaw Man ini. Karena gue yakin mereka-mereka ini juga layak buat diperkenalkan. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca, sampai jumpa.